Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang contoh penyelesaian persamaan dasar akuntansi. Jadi di dalam sebuah perusahaan itu ada yang namanya transaksi, dan dari setiap transaksi itu pasti nantinya akan berpengaruh ke laporan keuangan. Nah, sebelum kita belajar tentang laporan mulai dari jurnal, terus buku besar, terus yang lain-lainnya, nah kita hari ini akan belajar dulu tentang persamaan dasar akuntansi. Oke, jadi ini di slide kedua saya sudah memberikan beberapa contoh pertanyaan ya. Yang pertama ada pemilik menyetorkan uang sebesar 10 juta itu sebagai modal awal. Yang kedua diterima pinjaman dari bank sebesar 40 juta. Yang ketiga dibeli kendaraan secara kredit sebesar 75 juta. Yang keempat, dibayar beban listrik dan telepon sebesar 1 juta. Untuk nomor 5, diterima pendapatan jasa sebesar 600.000. Yang keenam, dibayar beban gaji sebesar 500.000. Nomor 7, diterima pendapatan sebesar 5 juta dan baru diterima sebesar 2 juta. Oke, lanjut. Untuk nomor 8, pengambilan priva sebesar 350.000. Nomor 9, dibeli perlengkapan sebesar 500.000 dan baru dibayarkan 150.000. Untuk nomor terakhir, itu membayar utang bank sebesar 15 juta dengan beban bunganya 50.000. Oke, kita akan lanjut ya. Sebelum lanjut ke analisis dari akun-akun apa saja yang akan berpengaruh dari transaksi-transaksi tersebut, maka perlu kita ketahui bahwa di dalam persamaan dasar akuntansi itu, di dalam kolomnya itu akan ada dua kolom besar. Yang pertama ada kolom aktiva dan kolom pasiva. Nah, jadi ketika nanti aktivanya itu bertambah, ya seperti di rumus nomor 1, maka nanti pasifanya juga harus bertambah. Nah, berbeda dengan nomor 2, ketika aktivanya berkurang, maka pasifanya juga harus berkurang. Yang nomor 3, nah ketika transaksi itu hanya berpengaruh di dalam akun kolom aktiva saja, maka kas itu berkurang, perlengkapan itu bertambah. Itu contohnya. Untuk yang nomor 4, nah ini sama ya. Jadi ketika ini hanya dibalik, ketika transaksi hanya berpengaruh pada kolom aktiva, contohnya, maka kas itu bertambah, piutang berkurang. Jadi harus ada salah satu yang ditambah dan ada salah satu yang dikurang ketika memang dia transaksinya terjadi pada satu kolom. Gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke rumus ya, atau beberapa contoh akun-akun yang ada di dalam persamaan dasar akuntansi. Itu yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ada dua kolom besar. Yang pertama ada aktiva dan pasiva. Nah, untuk akun-akun yang berpengaruh dalam transaksi tadi dari nomor 1 sampai nomor 10 itu ada yang namanya kas, piutang, perlengkapan, dan kendaraan. Itu untuk kolom aktiva. Nah, untuk kolom pasifanya ada utang dan modal. Oke, kita akan lanjut ke transaksi 1. Ya, pemilik menyetorkan uang sebesar 10 juta sebagai modal awal. Ya, jadi transaksi yang terjadi ini mengakibatkan pengaruh pada akun kas dan modal.
kas itu bertambah sebesar 10 juta dan modal bertambah sebesar 10 juta. Nah, setiap transaksi ada baiknya itu harus diberikan keterangan. Untuk nomor 1 ini diberikan keterangan penyetoran modal awal. Setiap keterangan yang kita tulis itu diambil dari soalnya. Jadi pemilik menyetorkan uang sebagai modal awal. Maka keterangannya adalah penyetoran modal awal. Ya, lanjut kita ke transaksi kedua. Itu diterima pinjaman dari bank sebesar 40 juta. Maka transaksi ini berpengaruh pada akun kas, yaitu kas bertambah 40 juta dan utang bertambah 40 juta. Karena transaksinya berkata bahwa diterima pinjaman dari bank. Berarti bank itulah yang memberikan pinjaman kepada si perusahaan itu. Maka keterangannya adalah memperoleh pinjaman dari bank. Oke, kita lanjut ke transaksi nomor 3. Dibeli kendaraan secara kredit sebesar 75 juta. Jadi kalau misalkan dia kendaraan itu dibeli secara tunai, maka tidak ada tulisan kredit. Nah, tapi ketika dia dibeli dengan kredit, maka ada keterangannya. Itu yang membandingkan antara sebenarnya itu dibeli secara tunai atau kredit. Kalau dibeli secara tunai, maka tulisan kreditnya tidak ada. Oke, dari transaksi itu maka akun yang berpengaruh adalah akun kendaraan, yaitu bertambah sebesar 75 juta dan utang bertambah 75 juta. Itu seperti rumus ya. Ini kan kendaraan masuk ke kolom aktiva dan utang masuk ke kolom pasiva. Jadi kalau kendaraannya bertambah, maka utangnya pun bertambah. Kalau aktiva bertambah, maka pasiva bertambah. Nah, untuk keterangannya itu membeli kendaraan kredit, tapi boleh juga ditulis membeli kendaraan secara kredit. Oke, kita lanjut ke transaksi keempat, itu dibayar beban listrik dan telepon sebesar 1 juta. Dari transaksi ini maka berpengaruh ke kas dan modal. Maka kas berkurang sebesar 1 juta dan modal berkurang sebesar 1 juta. Nah, kas itu kan berarti kan kalau dibayar beban berarti itu ngambil uangnya dari kas, maka kasnya berkurang. Nah, di sini adalah modal. Kenapa masuknya ke modal? Jadi di dalam persamaan dasar akuntansi itu akun beban, akun prive atau pengambilan pribadi itu semuanya masuknya ke modal, termasuk pendapatan juga masih masuk ke modal. Kecuali nanti kalau misalkan dia sudah masuk ke jurnal umum, maka akun pendapatan, biaya atau beban dan prive itu akan tertulis sendiri, tidak masuk ke modal. Ya, maka keterangannya adalah membayar beban sebesar 1 juta. Kita lanjut ke transaksi kelima. Itu diterima pendapatan jasa sebesar 600.000. Nah, ini diterima pendapatan jasa. Nah, maka akun yang berpengaruh adalah kas bertambah dengan modal juga bertambah. Nah, kalau menerima pendapatan berarti kita nerima uang, berarti kas itu bertambah. Nah, jumlahnya berapa sesuai dengan yang ada di soal. Nah, untuk modal itu bertambah. Jadi setiap pendapatan, biaya, dan priva itu semuanya masuknya ke modal dulu. Oke, keterangannya menerima pendapatan. Nah, untuk nominalnya untuk di keterangan tidak ditulis, jadi hanya menerima pendapatan saja. Oke, kita lanjut ke transaksi ke-6. Itu dibayar beban gaji sebesar 500.000. Itu mengakibatkan akun yang berpengaruh adalah kas berkurang sebesar 500.000 dan modal berkurang 500.000.
Nah, akun beban itu masih masuk ke modal di persamaan dasar akuntansi. Maka keterangannya membayar beban gaji karyawan. Sekalipun karyawannya tidak ditulis juga itu sudah tahu bahwa itu yang dibayar gajinya adalah karyawan. Oke, lanjut ke transaksi ke-7. Diterima pendapatan sebesar 5 juta, akan tetapi baru diterima 2 juta. Ini mengakibatkan akun yang berpengaruh adalah kas bertambah sebesar 2 juta, piutang bertambah sebesar 3 juta, dan modal bertambah sebesar 5 juta. Jadi perhitungannya, dia mendapatkan pendapatan 5 juta, tapi baru diterima 2 juta. Berarti yang 2 juta sudah diterima dan masuk ke kas. Nah, sedangkan yang 3 juta ini masih diutang oleh si pelanggan. Maka perusahaan harus menulisnya sebagai piutang, bukan sebagai utang, ya. Nah, keterangannya adalah menerima pendapatan. Sekalipun baru diterima setengahnya atau sebagiannya, tetap keterangannya menerima pendapatan. Oke, kita lanjut ke transaksi 8. Di sini ada pengambilan prive sebesar 350.000, maka akun yang berpengaruh adalah kas dan modal. Itu sama-sama berkurang 350.000. Kenapa seperti itu? Karena prive masih masuk ke dalam akun modal. Keterangannya adalah pengambilan prive. Prive adalah pengambilan pribadi oleh si pemilik perusahaan. Uang yang diambil adalah dari kas pribadi dari perusahaan itu. Maka ketika diambil ditulis sebagai transaksi dalam akun prive. Oke, lanjut kita ke transaksi ke-9. Itu dibeli perlengkapan sebesar 500.000, tetapi baru dibayarkan 150.000. Maka akun yang berpengaruh adalah kas berkurang sebesar 150.000, perlengkapan bertambah 500.000, dan utang bertambah 350.000. Maksudnya dibeli perlengkapan 500.000. Jadi perlengkapannya itu harganya 500.000. Berarti kalau udah dibeli kan diterima tuh perlengkapannya. Berarti perlengkapan bertambah 500.000. Nah, itu baru dibayar 150.000. Berarti si pemilik perusahaan baru mengeluarkan uang 150.000. Berarti utangnya 500.000 dikurang 150.000 masih 350. Nah, itu 350 itulah yang masuk ke dalam utang. Keterangan. Oke, kita kembali lagi dengan transaksi yang terakhir, transaksi ke-10, itu adalah membayar utang bank sebesar 15 juta dan beban bunga 50.000. Itu mengakibatkan kas berkurang sebesar 15 juta 50.000, utang berkurang sebesar 15 juta, dan modal berkurang 50.000. Nah, untuk keterangannya adalah membayar utang bank. Oke, silakan dilihat di sini ada contoh tabelnya. Tapi jangan lupa untuk menuliskan di atasnya itu ada persamaan dasar akuntansi, terus bawahnya salon para, periode bulan Juli atau bulan Agustus tahun 2021, sesuai yang ada di soalnya. Nah, untuk di sini dilihat untuk nomor 1 ya, di sini kan ada penyetoran modal awal atau penyerahan modal awal sebesar 10 juta, maka kasnya bertambah 10 juta, modalnya bertambah 10 juta. Nah, untuk yang nomor 2 itu adalah memperoleh pinjaman dari bank, maka kasnya bertambah 40 juta, utangnya bertambah 40 juta. Kalau sudah selesai di 2 transaksi, mau dihitung dulu, maka dibuatkan garis dulu bawahnya, terus di sini ditulis 10 jutanya turun,
ya, terus 40 jutanya turun, ini 10 tambah 40 berarti 50, jadi bisa balance ya 50 juta. Nah, untuk yang nomor 3 itu pembelian kendaraan kredit, itu kendaraan bertambah 75 juta, utang bertambah 75 juta. Jadi fungsi dari garis ini tadi itu adalah untuk mengecek kembali sebenarnya kolom aktiva yang di sini dengan kolom pasiva yang di sini itu sebenarnya balance atau enggak. Karena di akhirnya nanti kita menuntut untuk balance ini tadi, ya. Oke, lanjut ke nomor 4. Di situ ada beban listrik dan telepon. Nah, kalau kasnya berkurang maka dia ada tanda kurungnya. Ini fungsinya untuk memberitahu bahwa ini berkurang. Nah, nanti ketika di perhitungan akhir ini 10 juta dikurang 1 juta ditambah 600.000 dikurang 500.000. Nah, ini tanda kurungnya sebagai fungsi pengurang, pemberitahu bahwa dia dikurangin. Nah, ini nanti semuanya ditambahkan ya di kolomnya masing-masing, termasuk prive ini berkurang, ya kan. Terus yang ini pembelian perlengkapan secara kredit ini kan baru dibayar 150, perlengkapannya 500, berarti masih punya utang 350. Nah, ini utangnya bertambah ya. Jadi semuanya nanti harus ditotal ke bawah. Nah, berarti kasnya berapa nih totalnya? 35.550. Terus piutangnya 3 juta. Perlengkapannya 500, semuanya turun. Ini piutang turun, terus perlengkapan turun, terus kendaraan ini turun. Nah, ini nanti tinggal dihitung. Berarti 40 ditambah 75 ya kan? Terus ditambah 350. Nah, baru nanti dikurang 15 juta ini hasilnya. Nah, kalau misalkan nanti yang total modalnya juga udah ketemu 13.700.000. Nah, ini baru ditambahkan nanti hasilnya bisa balance. Kalau misalkan nanti ya ini kan kalau misalkan dituliskan berarti harus ada titiknya nih. 500, berarti kan 500.000 ya kan, nolnya ada 3. Nah, ini kalau misalkan 00 ini nggak mau ditulis berarti di atasnya nanti ditulis ya tanda kurung dalam rupiah gitu. Oke, semoga bisa dipahami. Sampai di sini dulu penjelasan kita. Setelah ini nanti materi selanjutnya kita akan langsung ke buku besar. Oke, alhamdulillah, jazakumullah khairah. Semoga Allah farik aman, selamat, lancar, dan barokah.